pertanyaan yang masuk ke pendamping PKH terkait dengan bantuan PKH tahap 4, kenapa jumlah nominalnya itu tidak sesuai. Ya, ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan bantuannya Bapak Ibu semuanya nominalnya tidak sesuai. Silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM PPNT, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi yang terkait dengan banyaknya pertanyaan ya yang ditujukan kepada saya, kepada pendamping PKH. Ini terkait dengan banyaknya yang nominal bantuan PKH yang tidak sesuai dengan jumlah komponen atau kategorinya. Nah, ini kira-kira kenapa? Ya, ini ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan ya, bantuannya itu tidak sesuai dengan nominal tersebut. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, ya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, dan share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share bagi ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa ketika nonton video ini itu ditonton dari awal sampai akhir, jangan di subscribe, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik, seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting. Ini terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya, yang ditanyakan ke pendamping PKH. Ini terkait dengan bantuan PKH di tahap 4 ini yang jumlah nominalnya itu tidak sesuai dengan kategori. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH atau komponen PKH itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen kesehatan itu terdiri dari ibu hamil dan balita. Kemudian untuk komponen pendidikan itu anak sekolah, mulai dari anak SD, SMP sampai tingkat SMA. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial ini terdiri dari lansia yang sekarang itu terbaru aturannya itu minimal usia 60 tahun ke atas. Kemudian disabilitas berat. Nah, kemudian terkait dengan besaran bantuannya, ya ini masih sama aturannya seperti dulu. Untuk komponen kesehatan, yaitu ibu hamil dan balita usia 0 sampai 6 tahun, itu jumlah bantuannya per tahap, ya atau 3 bulan, itu nominalnya sebesar Rp750.000. Nah, kemudian untuk komponen pendidikan, untuk anak SD itu jumlahnya sebesar Rp225.000. Kemudian untuk anak SMP itu sebesar Rp327.000, dan untuk anak SMA sebesar Rp500.000 ya untuk per tahapnya. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial, yaitu untuk lansia usia minimal 60 tahun dan disabilitas berat, itu jumlah bantuannya per tahap senilai Rp600.000. Nah, di penyaluran bantuan PKH tahap 4 ini ya, yang sudah mulai disalurkan ini melalui PT Pos. Jadi yang biasanya itu disalurkan melalui Bank Himbara, namun kali ini ya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, itu bekerjasama dengan PT Pos, yaitu untuk menyalurkan bantuan PKH-nya. Ya, tidak melalui Bank Himbara, namun sekarang melalui PT Pos. Namun tidak tahu nanti ke depannya atau akan melalui PT Pos terus atau tidak, ya kami tidak tahu juga. Ini memang keputusan pusat seperti itu. Nah, yang jelas
ini sekali lagi banyak pertanyaan yang masuk ke kami, kenapa kok nominalnya untuk tahap 4 ini itu tidak sesuai. Ya misalkan saya contohkan, yang biasanya misalkan mendapatkan bantuan 2 juta misalkan, ini di tahap 4 itu kok dapatnya hanya 1 juta, atau misalkan dapatnya hanya 500.000 rupiah. Nah ini kenapa? Nah ini penyebabnya apa? Nah, setelah kami pelajari, setelah kami tanyakan, itu minimal ada 3 penyebab yang bisa menyebabkan bantuannya Bapak Ibu semuanya itu tidak sesuai nominalnya. Yang pertama, misalkan kategori atau komponen PKH-nya Bapak Ibu semuanya, ini kategori pendidikan, ya komponen pendidikan, ini salah satu data dari kategori pendidikan Bapak Ibu semuanya itu belum sesuai dengan data di Dapodik atau belum sinkron datanya dengan data Dapodik. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa sekolah itu ada namanya Dapodik. Ini untuk sekolah negeri. Kemudian untuk yang madrasah atau dari Kementerian Agama itu namanya ENIS. Jadi data siswa itu akan masuk di data Dapodik atau data ENIS. Jadi misalkan datanya anaknya Bapak Ibu semuanya itu belum sinkron atau belum update atau belum lengkap di datanya Dapodik atau ENIS, itu bisa saja menyebabkan bantuannya itu tidak masuk. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan datanya Bapak Ibu semuanya atau datanya anggotanya Bapak Ibu semuanya itu belum sinkron atau belum padan dengan data di Dukcapil. Ya ini penyebabnya bisa jadi karena memang datanya anggotanya Bapak Ibu semuanya itu belum masuk di Capil. Ya jadi antara data di SIJ online yang dimiliki oleh operator desa datanya itu belum sinkron dengan data di Capil. Nah ini juga bisa menyebabkan bantuannya Bapak Ibu semuanya itu nominalnya tidak sesuai. Jadi seharusnya yang masuk di Capil ya di SIJ online itu misalkan anak SD sama anak SMA, itu baru yang di Capil itu masuknya yang anak SD misalkan. Jadi seharusnya dapatnya 225 ditambah 500.000 rupiah, itu totalnya kan 725. Nah, sedangkan yang masuk itu hanya anak usia SD, itu bantuannya yang masuk hanya 225. Itu juga bisa seperti itu karena data di Capil itu belum sinkron dengan data kita. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga itu bisa disebabkan karena adanya perubahan data di data kependudukan kita. Jadi misalkan RIK kita atau NIK kita atau nama kita itu tidak sama ya antara misalkan akte atau buku nikah dan lain-lain. Ini juga bisa menyebabkan bantuan kita itu tidak masuk atau tidak sesuai. Ya misalkan ada perubahan data tanggal lahir ya anak kita yang masih sekolah, ya itu kebetulan anak SD, gitu kan, dibetulkan di kakaknya, gitu. Kemudian di kakaknya itu dibetulkan tanggal lahirnya, ini juga bisa menyebabkan bantuan untuk anak SD itu tidak masuk. Seperti itu. Ya, ini untuk bisa masuk itu memang butuh proses ya di pusat, dan ini tidak bisa cepat ya prosesnya. Jadi butuh waktu untuk sampai nantinya datanya sinkron antara data di SIJ online itu dengan data di Capil. Seperti itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, perlu diketahui oleh para KPM-PKH di seluruh Indonesia. Jadi terkait dengan nominal-nominal bantuan PKH yang tidak sesuai ya sekarang
antara misalkan bantuan PKH 3 dengan bantuan PKH 4 itu tidak sesuai, ya bisa jadi karena 3 penyebab itu minimal. Namun saya yakin masih banyak penyebab-penyebab yang lain yang mungkin belum kami ketahui ya penyebabnya seperti itu. Oke, jadi memang kami sambil mencari informasi terkait dengan penyebab nominal bantuan PKH yang tidak sesuai, kami masih bertanya ke kabupaten, ke pusat, apa sih kira-kira penyebab utama dari bantuan PKH 4 ini yang nominalnya itu tidak sesuai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bantuan PKH yang nominalnya tidak sesuai. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa berguna, paling tidak ada sedikit jawaban yang bisa melegakan Bapak Ibu semuanya, dan semuanya itu bisa teratasi nantinya ketika datanya Bapak Ibu semuanya misalkan di Dapodik itu sudah sesuai, di Capil itu sudah sesuai, nanti pasti jumlah bantuannya atau nominalnya itu bisa sesuai kembali, sesuai dengan jumlah kategori yang Bapak Ibu miliki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, semoga kita selalu disehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.